Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai seluruh penonton pemirsa channel TV yang budiman, yang selalu konsisten dengan channel ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kita bertemu di channel ini dengan diskusi TV yang lagi hangat dengan membedah terkait utang luar negeri. Yang semakin lama semakin membengkak, semakin tambah membesar, semakin tambah nggak tahu seberapa banyak itu utangnya dan mencapai 400-an miliar US dollar atau 7.030 triliun rupiah. Nah, pada pada diskusi hangat kali ini kita juga di bersama oleh Direktur TVI, yaitu Dr. Yohana Triutomo. Nah, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum, Dokter. Bagaimana kabarnya hari ini? Ah, Sepertinya Waalaikumsalam nampak warahmatullahi sehat ya. wabarakatuh. Ya, ya. Ah, Alhamdulillah, Bung Falah. Masya Sehat, Allah. sehat. Harus sehat, Alhamdulillah, Mas. harus sehat. Harus sehat. Siap, siap, siap. Siap. Masya Ya, Allah. Selalu sehat, Dokter. amin, amin. Insya Allah kita akan bahas diskusi hangat ini. Seterusnya akan dibersama oleh Dr. Yohana Triutomo. Nah, kali ini, Dokter, kita akan bahas tentang utang Indonesia utang negara kita tercinta ini yang utangnya itu semakin lama semakin membengkak, semakin tambah banyak. Seperti yang saya sebutkan tadi, yang nilainya itu mencapai 431,5 miliar US dollar atau 7.030 triliun rupiah. Nah, itu apa sih penyebabnya utang luar negeri Indonesia ini bisa naik sebegitu banyaknya Iya, hingga iya, mencapai seperti yang saya sebutkan tadi itu apa penyebabnya, iya, iya, dokter? iya. Baik, terima kasih, Bung Falah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warsuqni fahma. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bung Falah, pemirsa channel TV yang budiman, pada diskusi berita hari ini kita akan mengupas utang luar negeri ya, utang luar negeri Indonesia yang tadi disampaikan oleh Bung Falah hingga pada kuartal pertama ya, kuartal kedua ya, evaluasi kuartal pertama menuju kuartal kedua ini sudah mencapai 7.030 triliun rupiah atau senilai 431,5 miliar US dollar. Nah, memang disebabkan oleh banyak faktor ya, Bung Falah itu. Jadi perkembangan utang luar negeri Indonesia itu dalam 5 tahun terakhir sifatnya kalau ekonom bilang itu dinamis ya. Kalau bilang itu dinamis. Secara umum memang Hmm, terus bertambah ya. Namun ya. dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda ya, setiap tahun kan pertumbuhannya bermacam-macam. Pertumbuhan ini Hmm, dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi global, termasuk juga sentimen investor. Nah, kalau hmm, di data saya, eh, rincian perkembangan utang luar negeri Indonesia itu dalam 5 tahun terakhir ya, dari 2020 sampai 2024, terakhir 2025 ini, hmm, itu utang luar negeri itu meningkat ya. hmm. 2020 itu 416,935 juta US dollar. Terus di Hmm, 2022 ada penurunan memang 397,131 juta dolar. Terus kemudian di 2024 itu meningkat lagi, naik lagi menjadi 425,1 miliar US dollar. Itu artinya tumbuh 7,3% secara tahunan gitu. Nah, yang tertinggi ya 2025 ini di kuartal pertama menuju kuartal kedua ini
ya, utang luar negeri kita yang tadi Bung Fala sebutkan 431,5 miliar US dollar atau Ya, senilai ya. 7.030 70, triliun 30 triliun. rupiah itu. Nah, Iya, sebabnya apa? Karena ya memang filosofi anggaran, filosofi apa pembangunan atau filosofi APBN, atau kebijakan ya, bukan filosofi, filosofinya jelas kapitalisme ya. Kebijakan yang dipakai dalam APBN kita itu menggunakan kebijakan pendanaan defisit anggaran. Jadi defisit anggaran itu rezim siapapun ketika dia menjabat menjadi kepala negara, dia diwarisi utang oleh rezim sebelumnya. Termasuk rezim Pak Prabowo ini, dia mendapatkan warisan utang sebagai defisit anggaran dari pemerintahan sebelumnya, dari rezimnya Pak Jokowi. Itu untuk kemudian membangun, dia harus melunasi utang dulu. Begitu. Nah, belum lagi APBN yang menggunakan kebijakan defisit anggaran ini adalah kemudian pelemahan rupiah terhadap dolar. Ya, saat rupiah melemah ya, misalnya dari 15.000 menuju 16.500 itu tentu dolar semakin naik sehingga nilai utang rupiah otomatis naik juga ya, meskipun jumlahnya dalam dolar itu tetap gitu. Belum lagi ya. ada suku bunga global, terus kemudian ada obligasi global, ya, pinjaman swasta dan BUMN. Jadi eh, kalau kita lihat komposisi utang luar negeri Indonesia itu yang terbaru ya, utang pemerintah ya, itu sekitar 60%-an dari total utang luar negeri. Sisanya 40% itu utang swasta, yang termasuk BUMN ya, sekitar 40%. Jadi yang paling penting untuk menjawab pertanyaan apa sebab utang luar negeri Indonesia itu terus naik, Hmm, terus itu iya. adalah tadi karena kebijakan kapitalisme ya, dengan anggaran anggaran defisit anggaran pada APBN itu yang terus, sehingga kemudian ketergantungan terhadap utang luar negeri ini menjadi masalah yang serius Hmm, pada salah. sistem pembangunan di negeri kita. Begitu, Hmm. Bung Fala. Oh, iya. Terima kasih atas jawabannya, dokter. Eh, dari masalah-masalah tadi, dari sebabnya memang dari eh, sistem bagaimana sistem kapitalis ini membuat atau menggunakan eh, sumber daya menggunakan menggunakan eh, anggaran ini yang seharusnya untuk itu malah eh, dilebihkan dan menjadinya utangnya itu menjadi banyak. Dan kenapa utang luar negeri itu bisa naik hingga 7.030 triliun pada April 2025 di Tempo.co. Dan saya ini kan ngambil dari beritanya dari websitenya Tempo.co. Nah, itu pada April 2025 itu naik 7.030 triliun. Nah, menurut analisis dokter itu bagaimana? Ya, begini, Bung Falah, cara membacanya. Memang Hmm. pertanyaan ini pertanyaan yang sangat mendalam dan menyentuh akar dari model ekonomi yang dijalankan suatu negara ya, termasuk dalam hal ini Indonesia. Jawaban singkatnya ya, ya, utang negara bisa naik karena model pembangunan berbasis sistem kapitalisme itu. Tapi tentu Oh, alasannya sifatnya sistemik ya ini. Pertama iya. karena kapitalisme itu mengacukan pertumbuhan itu berbasis pada modal ya, accumulation capital, capital akumulasi, kumpulan modal. Yang modal biasanya memang diambil dari modal besar itu biasanya dari infrastruktur, investasi atau konsumsi ya. Itu biasanya penerimaan negara itu diambil dari pajak biasanya itu, pajak, terus kemudian sumber daya alam dan lain-lain. Yang paling utama adalah itu apa, utang tadi itu, utang ya, meskipun beberapa kali disebut investasi padahal itu sebenarnya utang saja itu. Hmm. Terus kemudian eh, pola model pembangunan yang top down dan infrastruktur skala Hmm. besar itu juga berpengaruh juga, belum dengan Oh, ketimpangan distribusi kekayaan ya, oh itu ya. sumber daya alam yang digali Hmm. oleh
oleh swasta, swasta asing lagi, oleh oligarki itu tidak sampai kemudian merata ke tangan sampai ke masyarakat, apalagi masyarakat yang sampai yang paling kecil. Itu apalagi Hmm. diperparah oleh pasar keuangan global yang kemudian mendorong ketergantungan ini penuh dengan riba ya, pasar keuangan global, pasar keuangan ya baik global maupun nasional itu jelas sekali mengandung riba. Belum lagi dominasi keuangan global ya, IMF, World Bank, ya, pasar obligasi internasional itu juga mempengaruhi pembangunan di level nasional di negara-negara yang menjadi anggotanya itu, sehingga kemudian memang saatnya kita itu meninggalkan kapitalisme untuk Hmm. menuju model pembangunan yang rahmatan lil alamin, yang tidak Hmm. menjebak kita membangun tapi justru malah merusak. Itu kan naudzubillah min dzalik. Itu di hadis itu kan disebutkan kan, jangan kamu berhutang kecuali dalam kondisi mendesak dan niatlah untuk membayarnya dengan sungguh-sungguh. Itu kan ada hadis riwayat Bukhari kalau ingat saya begitu Oke. ya. Itu makanya kemudian negeri kita itu kan negeri yang mayoritas penduduknya Muslim, ya, kemudian Hmm. bagaimana bisa baldatun thayyibatun rabbun warabun ghafur rahim ini saatnya Hmm. tinggalkan kapitalisme ya itu. Begitu Bung Falah. Oke, terima kasih atas penjelasan juga dari pertanyaan kedua tadi, Iya, tentang kenapa ternyata memang ini masalahnya tentang sistemik dan bagaimana pola pemerintah ini dalam iya, mendistribusikan ke yang melimpah ini itu sangat kurang. Bahkan ada banyak ketimpangan dari beberapa sumber daya alam yang tidak bisa disebarkan secara luas dan tidak semua orang bisa merasakannya. merasakannya juga. Nah, ini pasti ada solusinya. Nah, kalau dari penjelasannya dokter tadi sepertinya ini menyinggung dengan solusi dari Islam, yaitu Iya, bagaimana betul. solusi fundamental ekonomis saat ini adalah distribusi. Nah, dalam Iya, pandangan iya. Islam itu bagaimana menyikapi hal ini dan solusinya untuk negara kita tercinta ini? Iya, Mungkin iya. boleh dijelaskan. Iya, iya, memang tentu kita sebagai Muslim bahkan ya bahkan bukan hanya sebagai Muslim, sebagai manusia pada umumnya, kalau kita sadar betul sistem ini membawa kepada kerusakan, maka harus ganti dengan sistem yang baik, yaitu sistem Islam. Nah, Oh. bagaimana pandangan sistem ekonomi Islam terhadap utang luar negeri ya, itu Hmm. tentu sangat berbeda secara signifikan, secara prinsip Hmm. itu berbeda dari sistem kapitalisme. Islam memang tidak menolak utang ya, tidak menolak, tapi utang itu jalan terakhir untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan, apalagi di level negara. Bahkan bisa jatuhnya bisa haram eh, negara utang Hmm. ke luar negeri itu sebagai strategi Iya. pembangunan, harusnya tidak menjadikan utang sebagai jalan untuk Hmm. pendapatan. Nah, yang paling penting kalau dalam prinsip sistem ekonomi Islam itu ya tadi utang bukan pondasi pembangunan, terus kemudian karena utang itu pasti ada ribanya tadi. Itu yang utama adalah pengelolaan sumber daya alam ya, atau sumber daya alam sebagai kekayaan yang milik umum, milik umat. Innamal mu'minuna syurakaun fisalas al-kala wal ma'wanar itu. Jadi sumber Hmm. daya alam yang sangat melimpah ya, tambang, minyak, gas, air, hutan, termasuk nikel yang baru-baru ini di Raja Empat itu, kemudian Oh iya. itu ya, itu wajib dikelola langsung oleh negara. Kemudian hasilnya dikembalikan ke rakyat. Jadi Hmm. ini sangat mengurangi kebutuhan yang kemudian selama ini ditutup dengan utang itu. Ya misalnya hasil tambang dari nikel ya, batu bara itu dikelola dengan adil itu, pemasukan negara bisa melimpah, bisa untuk membiayai pembangunan. Belum dengan Hmm. adanya zakat, ya, user, Iya. humus, jizyah itu Hmm. kan gitu. Nah, pajak itu boleh di dalam Islam tapi sifatnya temporer ya. Ya, pajak atau Oh, doribah itu sifatnya temporer. Itu temporer. diberlakukan dalam kondisi darurat saja, hanya Hmm. kepada
kalangan Muslim yang mampu ya, bukan dipukul rata seperti kapitalisme sekarang. Pajak semuanya dipajakin. Enggak, kalau dalam Islam pajak itu atau doribah ya istilahnya doribah itu temporer, sifatnya darurat saja. Itu sehingga Hmm. kemudian APBN itu dalam konteks negara kebijakan makro tentu Hmm. globalnya harus menggunakan sistem Islam ya, paradigma Iya. Islam tentunya ridho Allah. Kemudian dalam konteks makronya ini APBN negara itu bisa mandiri, ya Indonesia bisa betul-betul mandiri tidak tergantung pada utang dan pajak itu. Hmm. Nah, begitu dalam konteks mikronya ya pembangunan yang bertahap ini sifatnya kemaslahatan umat itu Hmm. apa negara tidak terjebak utang, kemudian konsep syirkah itu di dalam pelaku pembangunan ya, misalnya pelaku ekonomi di dalam negeri ya, itu Hmm. mekanisme syirkah itu bisa untuk menjadi solusi permodalan ya bagi hasil dan kerjasama produktif ya, Oh, mudoroba terus kemudian apa inan sirka iya. Udah. dan lain sebagainya itu tentu tanpa bunga, itu tentu tanpa bunga sehingga kemudian eh, Islam tidak menjadikan utang ya terutama utang Hmm. luar negeri yang berbunga-bunga ini itu Iya. sebagai jalan utama pembangunan, melainkan Hmm. sistem ekonomi Islam menjadikan pengelolaan kekayaan alam secara mandiri dengan Hmm. sistem distribusi kekayaan yang adil, pembangunan bertahap berdasarkan kebutuhan real umat ya, termasuk mekanisme keuangan tanpa riba, tanpa ketergantungan pada asing, itu Hmm. menjadi solusi real di dalam proses Hmm. pembangunan. Dari mikro ya, misalnya tadi permodalan dengan syirka, tidak bertumpu pada bank ya, tidak bertumpu pada Hmm. bank apalagi bank ribawi itu, sehingga kemudian Bismillah ya dari level yang paling kecil di level mikro, kemudian level di atasnya masyarakat yang sifatnya makro termasuk didukung oleh kebijakan-kebijakan ekonomi, kebijakan-kebijakan politik, kebijakan-kebijakan hukum, itu kita menuju betul-betul wilayah di level global itu baldatun thayyibatun warabun ghafur. Syukur-syukur kalau ini kan geliat ekonomi syariah juga semakin menguat ya Iya. dengan keinginan Indonesia menjadi pusat Oh halal iya. dunia itu. Makanya kemudian ya kita harus bisa bersinergi bersama berjuang untuk menerapkan syariat Islam secara kafah ini bersama dengan umat-umat muslim yang lain termasuk bahkan non muslim ya kita rangkul juga untuk bersama-sama Iya. menjadikan negeri kita ini negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Begitu Bung Falah. Wallahu alam Oke. bisawab. Oh, Terima kasih. Iya. Masya Allah, terima kasih atas semua jawaban dari semua pertanyaan dan kenapa, sebab, bagaimana, dan solusinya dari utang negara kita, utang luar negeri negara kita yang tercipta ini. Memang solusinya dari ekonomi Islam seperti tadi yang disebutkan oleh dokter, distribusi dan bagaimana mekanisme utang atau pajak itu yang tidak Iya. bertambah-tambah atau utangnya itu tidak riba dan dan dalam pembangunan infrastruktur itu yang kalau memang itu Hmm. dibutuhkan secara real saja itu ya dokter. Ya, penggunaan sumber daya alam itu, Bung Fala. Jadi sumber Oh, daya alam itu betul-betul dikelola oleh negara untuk mm, sebesar-besar oh iya, kemakmuran rakyat. Kan ada itu di pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu. Bumi dan oh iya, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pasal tiga dikuasai oleh tiga. negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu sudah Islami itu sebenarnya. Meskipun tetap Hmm, harus dipandang dengan cara yang sistemik ya. Itu. iya, Begitu Bung Fala. Iya. oke, terima kasih. Masya Allah, terima kasih atas Semangat semua terus Bung Pala. Ya, belajar ya terus ya. semangat. Ya, Ya. terima kasih. Ini juga termasuk saya mencari ilmu juga dari setiap diskusi, dari setiap diskusi, Iya. eh, dari setiap diskusi hangat yang akan kita diskusikan dengan dokter. Selalu saya itu mencari ilmu juga di sini, bukan hanya Amin, untuk amin. Ya. tapping biasa, untuk membuat konten, tapi juga mencari ilmu juga. Nah, Iya, iya. untuk Semoga barokah. Ya, semoga barokah. semoga barokah amin. Terima kasih juga atas semua curahan ilmunya, semua penjelasannya dari dokter. Terima kasih banyak. Dan Sama-sama. untuk
seluruh penonton dan pemirsa TV yang budiman, jangan lupa kalau kalian masih ingin bertanya, masih ada pertanyaan, masih ada unek, Iya, iya, iya. langsung komen, like, share, and subscribe. Jangan lupa. Oke. Mungkin sekian dari saya, Falah, dan terima kasih pada Dokter Yohana Triutomo Sama. atas penjelasannya dan ilmunya. Terima kasih banyak. Mungkin sekian dari saya dan terima kasih pada dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.